Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul judi wal karam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, ngopi bareng dengan Kak Dubes, kita lanjutkan. Bagaimana? Kak Dubes siap? Siap. Kopi siap. Nih, kopinya. Kopinya siap. Oh, saya nyari kopinya di mana tadi lupa. Belum masuk. Belum masuk. Tinggal tempat kuenya ada ini. Buru habis. Iya. Jadi ngopi bareng kita sudah berlangsung beberapa kali. Ini sudah masuk ke episode ke-3 ya? Ya, episode ketiga tetapi masuk tagar 9. Nah, jadi saya pun udah hijrah ke Jakarta. Jadi dari Frankfurt ke Jakarta, sekarang berada di Jakarta. Namun kita bisa melanjutkan acara ini dengan penuh semangat. Tapi kelihatannya semakin di depan semakin seru nih ceritanya. Kemarin aja cerita masa lalu itu kita sudah merasa ada sesuatu yang tidak pernah kita dengar. Dan ada sesuatu yang luar biasa yang dialami oleh Kak Dubes Tosari. Nah sekarang makin ke depan makin seru. Nah hari ini mudah-mudahan para pemirsa yang setia akan merasakan keseruannya itu. Di mana tingkat serunya. Nah kemarin kita bicara tentang Kak Dubes yang sudah hijrah ini menyerap berbagai pendidikan, baik pendidikan yang langsung diterima secara formal maupun secara informal. Banyak bertemu dengan tokoh-tokoh besar dan para cendekiawan. Nah sekarang kita mau beralih ceritanya bagaimana pengalaman Kak Dubes di dalam pergerakan organisasi. Kak Dubes ini bukan orang yang bangsa berorganisasi satu aja, tapi banyak organisasi yang dimasuki, tapi di setiap tempat itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang menjadi modal hidup ke depan sehingga Kak Dubes bisa mencapai sukses yang luar biasa masa perjuangannya. Nah, mari kita ikuti bagaimana Kak Dubes ini berorganisasi. Tapi saya kira kalau nggak selesai kita lanjutkan lagi cerita organisasi ini ya, karena judul berorganisasi ini aja kelihatannya panjang sekali. Karena Kak Dubes ini berorganisasinya bukan hanya di IPNU, pelajaran Nahdlatul Ulama, tapi juga ada di berbagai tempat lain seperti Palang Merah ya. Nah, di Kepanduan juga. Di Kepanduan dan nanti kita dengar di berbagai tempat itu. Baiklah Kak Dubes, para hadirin sekalian sudah ingin mendengarkan bagaimana kelanjutan kisah Kak Dubes ini. Hari ini kita mau mendengarkan sesuatu informasi yang agak seru karena berorganisasi itu banyak yang dialami. Silakan diawali Kak Dubes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Selamat datang di Jakarta. Ya. Mudah-mudahan lebih produktif ketimbang sebelum-sebelumnya. Insya Allah karena sudah merdeka. Sudah merdeka, iya. Ada juga terima kasih selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik barangkali yang ikut hadir lewat link Zoom ini atau juga yang bisa mengikuti dari YouTube yang juga dibuka oleh operator dan juga bisa ikut lewat Facebook Tosari Wijaya 80. Sehingga dengan demikian
informasi bisa didengar dari berbagai cara. Kalau kebetulan Anda yang berada dalam perjalanan, dari atas mobil bisa diikuti juga acara ini. Tetapi yang ingin intens mengikuti bisa masuk ke dalam, bergabung dalam link Zoom meeting ini. Mudah-mudahan semua akan memberi manfaat kepada kita semua. Saudara sekalian, tadi sepintas oleh host, Pak Moderator telah disampaikan bahwa ini sebuah cerita perjalanan hidup dari sejak di desa sampai pindah ke kota, bahkan sekarang sudah memasuki yang hijrah ke Kota Malang. Walaupun tidak persis di Malang, tapi berada di Kota Singosari, tapi operasionalnya ke Kota Malang. Sebagaimana saya kemukakan tempoh hari, ketika berada di Kota Keraksaan, yang sebenarnya itu bukan kelahiran saya persisnya, kelahiran saya itu berada di desa 25 kilo kira-kira dari Kota Keraksaan, di sebuah pedesaan. Tapi kita lama, kira-kira ada 6 tahun atau 8 tahun berada di Kota Keraksaan. Dari sana kemudian kita akan sudah pindah ke Kota Singosari dan Malang. Jadi kalau dilihat tahunnya, barangkali Mas Rizal itu belum lahir itu. Saya pindah ke Kota Singosari itu, bahasa dari operator hijrah dari Keraksaan ke Singosari itu pada tahun 1958. Jadi umur 18 saya sudah pindah ke Kota Malang. Di situ mengikuti pendidikan formal. Sepintas pendidikan formal yang saya kemukakan tempoh hari 2 minggu yang lalu, pendidikan formal di dari PGAP, kemudian PGA, kemudian masuk ke dalam perguruan tinggi di IAIN Fakultas Tarbiyah Malang. Di situ formalnya. Yang non formalnya banyak mengikuti pertemuan-pertemuan bersama dengan para ulama, para tokoh cendekiawan yang berada di Malang maupun yang berada di. Tetapi pada saat ini saya ingin menjelaskan sisi lain selama berada di Singosari dan di Malang. Saya anggap soal pendidikan, informasi tentang pendidikan, resminya saya sudah sementara cukup. Tetapi kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan selingan, bisa juga saya akan lengkapi. Tetapi sekarang saya ingin kemukakan, selain saya mengikuti pendidikan resmi yang awalnya mulai dari PGAP tahun 1958, jadi kira-kira umur 18 pindah ke Malang, itu saya masih PGAP kelas 3. Kemudian masuk ke kelas 4, kemudian pindah ke PGAA kelas 1, kelas 2. Kemudian kelas 3 itu pindah ke IAIN Fakultas Tarbiyah Malang. Nah, ini saya anggap sudah selesai sementara. Kemudian sisi lain selama berada di Singosari Malang, sebagaimana dikemukakan tadi, saya kebetulan sejak berada di desa itu pada sekolah rakyat kelas 5 dan kelas 5 dan kelas 6 berada di desa. Saya sudah ikut organisasi kepanduan. Jadi selain pendidikan formal, saya berada pada organisasi kemasyarakatan yang berada di desa itu. Dari desa Pandian ke Paiton, kota kecamatan, saya ikut kepanduan. Jadi umur tahun 1952 saya sudah ikut organisasi kepanduan dan itu sampai pindah ke Keraksaan saya masih ikut di kepanduan, tapi yang tadinya pandu rakyat kemudian menjadi pandu kepanduan Ansor.
yang kemudian pada tahun 60 seluruh kepanduan itu dibubarkan menjadi pramuka. Nah, posisi inilah yang ingin saya jelaskan pada saat sekarang yang berada di Singosari. Jadi selama saya tahun 58 sampai 66 tahun 1958 sampai 1966 berada di Malang, saya bergerak di organisasi kepanduan. Satu, yang kedua berada di organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah karena pengalaman saya berada di keraksaan itu, pengalaman untuk berorganisasi dan berbagai hal termasuk kehidupan kemasyarakatan. Ketika saya pindah ke kota Singosari, kira-kira 11 kilometer dari kota Malang, saya juga melanjutkan di kepanduan dan juga melanjutkan di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Justru ketika saya di Malang itu, di Singosari itu kota Kaludanan, tetapi ini kota besar di bagian utara Malang. Kemudian saya mendapat jabatan sebagai Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama cabang Malang Utara. Kak Dubes ini kayaknya ketua melulu ya, nggak pernah jadi anggota kayaknya. Ya, itu barangkali hadiah dari Allah itu, Ustaz. Luar biasa. Udah bakat, dari wajahnya aja udah kelihatan, jadi orang langsung aja nembak ini ketua. Nah, jadi saya di Ikatan Pelajar di Malang Utara itu meliputi dari Kota Batu, lalu kemudian ke Jabung, lalu ke utara Singosari, sampai ke Lawang. Itu semua Malang bagian utara itu cabang Malang Utara yang kebetulan saya diminta jadi ketua. Yang pada waktu itu sebenarnya jabatan ketua itu hanya periodenya dua tahun satu kali. Ya, sudah berubah dari 1 tahun pada awalnya berdirinya, kemudian di belakangan kemudian menjadi dua tahun satu periode. Ternyata saya sampai pindah ke Jakarta pada tahun 1966 itu masih memegang jabatan ketua. Jadi ya, saya hampir 8 tahun memegang jabatan. Jadi 4 periode. Lama. Saya sudah nolak, tapi karena mungkin perlu kontinuitas tentang program-program yang dikembangkan, akhirnya masyarakat di sana, khususnya kalangan anak-anak muda milenial, tetap meminta saya untuk jadi ketua. Dan saya bersyukur karena ketika saya jadi ketua itu, sekretaris saya itu putra tokoh nasional, namanya Saiful Maskur. Sekarang saya sudah almarhum, berarti beliau itu sebenarnya sekolahnya di SMA. Saiful Maskur itu, lalu saya berada di PGAA. Sampai saya perguruan tinggi masih tetap di situ. Kemudian Saiful Maskur selesai di SMA-nya, dia pindah ke Jakarta. Jadi saya memperoleh dukungan orang-orang yang sebenarnya punya kemampuan, yang juga membantu saya ketika mensukseskan program-program ini. Nah, oleh karena itu, dalam sebuah forum khusus, apa yang akan kita kerjakan di organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kebetulan Singosari itu kota kelahiran dari almarhumah Kiai Haji Maskur yang sekarang almarhum. Itu kelahiran dan besar di situ, dan sebagaimana kita ketahui Kiai Haji Maskur ini punya anak yang namanya Saiful Maskur. Itulah yang mendukung saya dalam membesarkan organisasi Islam. Baik. Nah, sekedar informasi, Kiai Maskur itu ternyata tokoh nasional yang luar biasa karena beliau juga termasuk
masuk dalam pergerakan kemerdekaan tahun 1945. Beliau termasuk jenderalnya Fisabilillah. Sebelum ada TNI ada Fisabilillah. Cikal bakalnya tentara itu ya? Ya, yang belakangan kemudian bergabung menjadi TNI. Nah, sama dengan Hizbullah juga ya? Iya, bersama Hizbullah, lalu Sabilillah begitu. Nah, mungkin kalau Mas Rizal yang ada di UIN Malang, di Blimbing itu ada masjid namanya Masjid Sabilillah. Oh. Nah, itu monumen yang dibangun oleh Kiai Nasrul karena beliau adalah jenderalnya di sana. Ini saya sengaja kamu katakan, ternyata saya sejak muda itu sudah dekat dengan tokoh-tokoh nasional, di mana tempat saya menggali ilmu, mendapat informasi berbagai hal, dan bahkan saya katakan saya banyak mendapatkan energi dari beliau-beliau itu. Bukan itu saja, Ustaz. Ya. Di Singosari itu juga ada namanya Kiai Haji Nahrawi. Ya, Kiai Haji Nahrawi ini termasuk pendiri Nahdlatul Ulama bersama dengan Kiai Hasyim Asy'ari yang berada di sana. Kemudian kalau lebih muda, barangkali pernah dengar tokoh yang sekarang juga sudah almarhum, Kiai Haji Basori Alwi. Ini tokoh yang mengembangkan bacaan-bacaan Al-Quran indah sampai ke internasional, asalnya dari Singosari itu. Apa hubungannya sama Kiai Dubes ini? Nah, disitulah saya banyak belajar kepada Kiai Basori Alwi, saya belajar kepada Kiai Nahrawi, terutama keluarga-keluarganya yang kebanyakan ulama saya belajar, termasuk kepada Kiai Haji Maskur saya belajar banyak hal tentang perjuangan, tentang nasionalisme, tentang berbagai kegiatan 1945 kemerdekaan Indonesia. Kami dapat banyak dari sana. Jadi saya berada di Singosari itu bukan saja hanya untuk melakukan pendidikan formal di PGAP dan PGAA dan perguruan tinggi, tapi di masyarakat saya bertemu dengan ulama-ulama besar, tokoh-tokoh nasional. Disitulah tempat saya belajar. Nah, kelanjutannya Ustadz, saya bertemu dengan putranya Kiai Haji Maskur yang pahlawan nasional ini. Ya. Beliaulah yang mendukung saya dalam. Di situ kami lalu mempunyai perencanaan apa program dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama untuk kepentingan Malang Utara. Banyak hal yang dikembangkan di situ dan alhamdulillah itu berjalan dengan sangat sukses menurut saya, dan ini diakui juga oleh masyarakat, sehingga saya waktu mau pindah ke Jakarta itu banyak yang menghalang-halangi supaya tidak pindah. Karena takut apa yang saya tinggalkan itu akan menjadi hilang, dan ternyata beberapa tahun kemudian ternyata memang menjadi hilang. Dan nah, ini kita penasaran ini, kegiatan apa saja yang membuat Kiai Dubes sampai bersemangat sana dan orang sampai merasa wah, kehadiran Kiai Dubes sangat berarti dan mewarnai. Ya, karena saya bergaul dengan anak-anak muda seusia saya. Kalau bahasa sekarang kaum milenial. Sekolahnya zaman dulu ya. Iya, milenial pada zaman saya dulu. Kalau milenial sekarang makanannya keju, kalau dulu makanannya singkong. Saya dari Singosari ke Malang. Sekolahnya itu naik kereta api, Ustaz, langganan. Tiap hari pagi saya berangkat ke stasiun, terus ke Malang, pulang. Kemudian kalau sudah ada di Singosari kita melakukan kegiatan-kegiatan. Sehingga dengan mudah saya berkomunikasi dengan mereka, karena mereka yang sudah SMP atau SMA itu banyak yang sekolah di Malang, kita bisa berkomunikasi di dalam gerbong-gerbong kereta api setiap hari. Nah, disitulah lalu tuntutan mereka apa? Pertama, bagaimana
supaya teman-teman yang duduk bersama di gerbong kereta api itu bisa menjadi pemimpin selagi masih muda. Bagaimana caranya? Kalau kesempatan ngobrol-ngobrol di kereta api itu diskusi ya? Iya, itu perjalanan kira-kira 1,5 jam, satu kali jalan. Pulangnya 1,5 jam lagi. Jadi 3 jam kita berdiskusi setiap hari. Banyak jadi yang bisa dibicarakan ya? Banyak yang dibicarakan, termasuk bicara tentang pacar, Ustaz. Ya, maklum kan masih milenial. Nah, kemudian ada kesimpulan, kemudian ya, suaranya tidak kedengaran, Ustaz. Oh ya. Ya, oke. Tidak kedengaran. Ya, suaranya tidak kedengaran, Ustaz. Oh, sorry, ini udah dengar? Ya, ini kedengaran. Nah, ya, iya. Tadi komen tadi itu tidak kedengaran. Ya, jadi dalam cerita ini saya dengar kegiatan olahraga itu sangat menarik di tangan Kaiduba, juga kegiatan kesenian, kemudian ada bazar dan sebagainya. Nah, coba mulai ceritakan sedikit-sedikit. Betul, Ustaz. Jadi karena ini kita bergabung dalam sebuah organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, maka yang banyak dilakukan sesuai dengan minat mereka adalah olahraga. Berbagai macam cabang olahraga kita bangun di situ, mulai dari sepak bola, mulai volleyball, mulai basket, pingpong, bulu tangkis, dan banyak yang lain lagi yang bersifat individual, tapi yang bisa grup seperti yang saya sebutkan tadi. Dan alhamdulillah ini mendapat dukungan bukan saja oleh anak-anak muda, tapi orang tua-tua di Singosari itu ikut mendukungnya, Ustaz. Sehingga menjadi pendukung dari segi energi itu banyak datang dari orang tua. Berbeda ketika saya di Kepanduan. Kalau di Kepanduan saya bergerak melakukan berbagai kegiatan itu atas inisiatif sendiri, mengumpulkan dana sendiri, mengumpulkan beras sendiri, melakukan sesuatu sendiri. Ini sebenarnya membangun kepercayaan pada dirinya sendiri. Tetapi ketika di Singosari, berbagai kebutuhan untuk kepentingan pengembangan olahraga bagi anak-anak di Singosari, di Malang Utara itu banyak dapat dukungan dari orang tua. Jadi saya bersyukur itu, mungkin juga karena anak-anak mereka terlibat, tapi juga kemungkinan pengaruh dari para tokoh nasional yang berada di sana juga ikut mendukung. Makanya begitu banyak cabang olahraga yang dilaksanakan itu bisa pendanaannya ada yang dukung ya, Kak ya? Ada yang dukung. Contoh pamannya begini. Yang namanya olahraga itu pamannya mau bertanding. Ini setiap bertanding dengan pihak lain itu kostum ganti itu, Ustaz. Baju kostumnya olahraga itu, apakah itu sepak bola, apakah itu basket, itu ganti tiap saat mau bertanding. Kenapa? Karena didukung. Siapa sponsornya? Ada sponsor yang mendukung. Kenapa? Karena anak-anak mereka ikut berada di dalamnya. Jadi sebenarnya, Jadi sebenarnya sukses itu jangan bangga karena saya, bukan. Tapi sebenarnya karena kerjasama semua pihak di masyarakat. Jadi mengerti kebutuhan kita, orang tua-tua itu kemudian mendukung. Akhirnya anak-anak muda itu sangat bersemangat. Apa keunggulan olahraga di tangan Kai waktu itu? Ada beberapa, saya sebutkan satu. Sepak bola, Ustaz. Kalau mau main sepak bola, mau bertanding sepak bola, kalau main sepak bola artinya sekedar latihan apa itu bersama anak-anak muda di kalangan masyarakat. Tapi di Singosari itu ada pusat latihan pertempuran namanya PLP dari Angkatan Darat. Dia juga punya perkumpulan sepak bola, tapi dari Angkatan Darat. Itu kalah dengan main di kalangan tim. Duh, keren. Gimana itu?
luar biasa karena ini kan kita milih dari berbagai daerah. Ada dari Jabung, ada dari Batu, ada dari Lawang, ada. Jadi yang ahli-ahli sepak bola itu kumpulkan jadi suatu tim nasional di daerah itu bisa melawan PLP, Pusat Latihan Pertempuran yang ada di Sumsari. Yang di Bugis, pelabuhan udara di sana, Bugis sekarang namanya Abdurrahman Saleh. Di sana ada Pagas. Jadi kesatuan angkatan udara di sana. Kita juga bertanding dengan mereka. Juga kita menang, Ustaz. Bukan hanya sekali dua kali. Dengan angkatan laut yang ada di Kesatrian di Kota Malang itu kita menang. Jadi berarti ada pelatihnya yang luar biasa itu. Siapa pelatihnya? Nah, ini yang orang mungkin tidak mengira. Pelatihnya itu ada teman organisasi, tapi bukan dari IPNO. Dari teman HMI. Jadi IPNO berguru kepada HMI tentang bola. Oh, itu. Jadi sebenarnya perbedaan organisasi itu bagi saya, mungkin juga bagi banyak teman, itu bukan persoalan yang harus menjadi konflik. Perbedaan organisasi itu justru akan saling melengkapi, komplementer. Memperkaya ya? Ya, memperkaya. Sehingga dengan demikian, maka anak-anak muda di Malang Utara itu semua bergabung di Ikatan Pelajar. Bahkan mereka yang sudah pemuda pun, umur 35, umur 40 itu pun bergabung, Ustaz. Padahal harusnya pelajar kan itu. Nah, sehingga ini lalu menjadi andalan bagi kita. Jadi sebenarnya untuk mengatur, membimbing, mengajar kepada milenial itu sebenarnya tidak sulit. Asal kita tahu apa keinginan mereka dan bagaimana kita membimbingnya mereka ke arah yang diinginkan. Tapi saya mau lihat ini, kan belajar kepemimpinan. Kepemimpinan di dalam dunia bola itu ada bedanya kan dengan kepemimpinan di IPNO. Betul. Kalau pemimpinan di IPNO itu banyak otak yang bekerja. Iya. Kalau bola? Kalau bola yang kaki yang harus bekerja. Sportivitas di sana ada, ya. Kemudian kerjasama. Nah, di situ muncul sportivitas, kemudian muncul dengan kerjasama, dan justru yang terbangun itu adalah sebuah bangunan besar yang satu sama lain. Lalu tadi waktu dilatih oleh HMI itu bukan musuh kita, tapi sahabat kita yang melengkapi kebutuhan kita. Ini terbangun di situ. Jadi akhirnya ya di olahraga ini kelihatannya begini, walau ketika bersaing untuk merebutkan juara itu benar-benar kayak bersaing tapi bukan berantem, adu keterampilan. Nah, setelah selesai walaupun menang atau kalah semuanya salaman, kompak semua lagi. Sahabat, betul. Semua sahabat. Bahkan kalau mamanya HMI itu berulang tahun atau PII, ada HMI, ada PII, sahabat-sahabat kita. Kalau ulang tahun itu, anak-anak itu semua diundang, kumpul mereka dengan mereka. Kadang-kadang ada lagu paduan suara. Jadi bola menyatukannya ya? Ya, betul. Bola ini jadi menyatukannya ya? Iya, jadi sebenarnya kalau yang saya dengar sekarang belakangan ini, ya kita mati hidup untuk persatuan, mati hidup NKRI. Tidak perlu teriak-teriak begitu, Ustaz. Tapi aplikasinya yang penting. Yang berbeda organisasi. Iya, bukan yel-yelnya aja ya, bukan hanya simbol-simbol aja, tapi bukan simbol-simbol, kenyataan di lapangan yang perlu. Betul. Jadi ketika baik, karena kita waktunya singkat. Ya. Nah, ada juga selain bola itu ada lagi katanya kegiatan lain seperti voli. Volleyball itu juga juara di mana-mana, Ustaz. Pokoknya kalau mau lawan yang dihadapi IPNO itu mereka sudah kalah duluan. Ada bulu tangkis. Bulu tangkis. Kok bisa selalu juara Kai? Di mana letak kelebihannya? Ya, pertama kita punya kekuatan
masa pemuda yang menjadi anggota itu. Yang tadinya orang tidak senang dengan organisasi, kemudian senang organisasi bukan karena organisasinya, tapi karena program-programnya. Iya. Jadi kita berbicara program. Jadi kalau di kalangan partai politik ketika kita bicara program, kita bukan hanya teriak-teriak, tapi kita praktekkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Jadi kalau menjadi pemimpin partai politik, jangan kita pidato aja. Umpamanya begini Ustaz. Kalau sekarang lebih banyak kepada power oriented, bukan program oriented, karena mau merebut jabatan. Nah, itu yang keliru. Menurut saya keliru. Karena begini, ketika pemerintahan Orde Baru Pak Soeharto menetapkan tanggal 9 September itu sebagai hari olahraga, itu ada jargon keluar namanya olahragakan masyarakat, masyarakatkan olahraga. Presiden mengatakan begitu sudah betul. Tapi jangan menterinya, gubernurnya, bupatinya juga pidato seperti itu. Bahkan kepala desa juga pidatonya seperti itu, Ustaz. Nah, seharusnya kepala desa tidak. Iyalah, kalau presidennya begitu, mereka ngopi aja tuh. Nah, di situ kekeliruan. Jadi itu salah urus namanya itu. Kalau sudah sampai di kepala desa atau di kepala sekolah, yang harus disiapkan adalah bagaimana punya lapangan olahraga. Kepala desa punya, coba sekarang bayangkan, mengapa ada kesulitan PSSI itu terhadap pemain-pemain bola kita. Kita nggak punya lapangan, Ustaz. Kalau ada lapangan itu berada di jalan raya. Coba sekarang, kalau saya jadi presiden ini, tapi sudah terlambat jadi presiden karena sudah ketuaan. Kalau saya jadi presiden, setiap sekolah SD, SMP harus punya lapangan bola. Setiap kepala desa punya lapangan sepak bola. Baru akan menjadi pemenang di dunia, Ustaz. Jangan kita hanya merebut pertandingan sepak bola dunia di Indonesia, tapi kita hanya jadi penonton, bukan jadi pemain. Nah, gambaran-gambaran ini kalau ingin menjadi pemain, siapkan fasilitasnya, kemudian ajak semua masyarakat untuk berada dalam permainan itu. Baik, kayak Dubes tadi udah bola, voli, juara dan sebagainya. Karena waktu kita singkat, ya. Saya dengar kayak juga luar biasa juga di bidang kesenian. Oh, ada Ustaz. Ya. Karena begini, kita akan bekerja bagaimana kebutuhan anggota. Jadi kalau saya jadi bupati, saya akan bekerja apa kebutuhan masyarakat. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, ketika anak-anak muda senang dengan kesenian, saya di tempat itu kemudian mendirikan sebuah grup band sampai untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ada 2 band. Ikatan Nahdlatul Ulama boleh main band. Jangan lupa di situ ada tokoh pendiri NU, ada juga tokoh nasional yang memberikan nasihat. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apa tujuannya untuk mendirikan band? Tujuannya adalah untuk mempersatukan, bekerja sama, sportivitas, membangun karakter di situ. Nah, karena sudah diberitahukan seperti itu, jalan terus. Jadi kita punya tokoh yang bisa melindungi gerakan anak-anak muda ini. Sama halnya kalau kita mau ada anak-anak muda sekarang ingin berdemonstrasi, tanya apa tujuannya berdemonstrasi. Kamu berdemonstrasi itu tujuannya untuk belajar dan untuk menyampaikan aspirasi. Ini harus juga diberikan jalan. Jangan kalau tujuannya cuma sebungkus nasi sama 100.000 rupiah, gimana itu? Saya kira kalau itu sudah terlalu banyak menurut saya, Ustaz. Karena yang memberikan bukan hanya satu orang, seluruh lapisan masyarakat itu ikut mendorong. Jadi dengan demikian berbagai kebutuhan masyarakat. Kalau sekarang
kalau sudah dewasa itu berpikir begitu. Tapi ketika remaja kita, bagaimana kebutuhan anak-anak muda itu tentang pendidikannya, tentang olahraganya, keseniannya, kemudian membangun karakternya, membangun sifat-sifat yang harus dibangun sebagai bagian daripada anggota masyarakat. Nah, di situ sebenarnya kewajiban kita. Dan pemimpin-pemimpin itu harus belajar seperti itu. Mungkin masa itu kan belum zamannya banyak band, jadi band ini sering diundang kemana-mana nih Kai. Oh iya, itu Bu, bukan saja untuk di lingkungan IPNO. Berbagai organisasi di Malang itu mengundang kita, mengundang organisasi kita, band yang ada di kita. Lagu apa yang dibawakan? Lagu apa? Ini IPNO punya band, lagunya lagu apa? Oh banyak, lagu-lagu kasidah itu kan banyak pada waktu itu. Seperti pamannya paduan suara, kita punya grup paduan suara yang dipimpin juga, yang melatih juga teman-teman dari HIP, seperti Ilahilah Sulil Fiddau. Itu menjadi lagu, kayak lagu wajib itu Ustaz. Jadi bukan lagu rock, bukan dangdut juga nggak ada lu ya, bukan orkes, ada. Tapi lagu kayak lagu nasyid jadinya. Ya, ada nasyid, tapi ada dangdut juga ada, tapi kan juga lagu dangdut kita juga banyak pendidikannya. Lagu-lagu tentang pemandangan di Indonesia seperti Teluk Bayur kayak begitu, itu kan masih hidup pada waktu itu. Lagu-lagu keroncong itu banyak bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Jadi sebenarnya hidup berkesenian itu membuat watak anak-anak muda itu tidak menjadi keras, jadi lembut. Ya, gitu. Selain band ada marching band ya? Ada marching band juga ada 2 grup itu Ustaz. Ada anak laki-laki, ada perempuan. Wah. Kadang-kadang itu dua-duanya bergabung jadi dua besar sekali jumlahnya. Bahkan di atas 100 anggota grup. Dan dari Terus mana? ada paduan suara lagi katanya, grup paduan suara. Betul, punya grup paduan suara. Jadi semua itu bukan begini. Semuanya itu bukan karena kemampuan itu. Ini yang ingin saya tegaskan. Tapi kemampuan kepemimpinan itu. Kepemimpinan itu bukan saja memimpin untuk kepentingan intern saja, tapi bagaimana membangun kerjasama dengan pihak lain. Justru bantuan dari luar itu bisa menjadi lebih besar daripada yang datang dari luar. Pamannya, ada perlombaan mengarang cerpen. Itu anak-anak itu saya suruh semuanya. Perlombaan melukis, anak-anak itu saya suruh. Walaupun ada di antara ulama itu juga pada waktu itu, sekarang insya Allah sudah tidak, melukis itu juga kadang-kadang dilarang. Kenapa ya pendapatnya itu? Dianggap patung? Ya, banyak alasan lah. Nah, kita tidak perlu memperdebatkan itu, Ustaz, karena itu akan menjadi melemahkan posisi kita. Kita dengarkan apa alternatifnya yang bisa kita lakukan sepanjang ini bisa untuk menjadi konsumsi pembangunan karakter anak-anak muda. Oke, waktu itu juga terkenal drama. Apa ada juga drama? Oh ada Ustaz. Saya juga jadi pemain utama itu. Terus yang mengarang ceritanya siapa tuh? Jadi kalau yang di IPNO ada sebuah cerita novel namanya Di Bawah Lindungan Ka'bah. Itu saya sadur menjadi sebuah drama Di Bawah Lindungan Ka'bah, dimainkan oleh anak-anak IPNO. Kemudian juga saya bawa ke Kerasan, dimainkan lagi di Kerasan, lagi di Singosari juga di Malang. Tapi ada juga dari sekolah itu juga menunjukkan drama-drama yang di karangan orang lain. Umpamanya waktu saya di PGAA, saya ikut main drama, Ustaz. Judul yang saya ingat itu diantaranya adalah pembunuhan 40.000 oleh Westerling di Sulawesi Selatan. Itu ada dramanya itu, Ustaz. Dan kebetulan saya jadi pemain utama. Itu ceritanya Kai Dubes yang ngarang atau ada karangan orang yang Kai Dubes melatih pemainnya? Kebetulan ini ada guru yang bidangnya sastra.
Nah, beliau yang mengarang, kemudian mereka mengajar. Jadi artinya kalau saya bisa lakukan saya sendiri, saya lakukan. Kalau tidak bisa, saya harus belajar pada orang lain. Barangkali ini yang menjadi prinsip saya. Jadi kalau saya ingin belajar. Dulu ada lekra. Apakah ini maksudnya aktif di kesenian ini untuk mengimbangi kegiatan lekra itu? Ya, itu secara tidak langsung betul. Jadi PKI itu organisasi partai politik Partai Komunis Indonesia itu punya afiliasi underbau, anak-anak organisasi. Kalau di buruh namanya SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Itu SOPSI itu PKI. Kalau kebudayaannya namanya LEKRA, Lembaga Kesenian Rakyat. Lalu kalau pemuda itu namanya IPI, Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia, itu kepunyaan PKI. Nah, ada semua dia ya? Ada semua. Jadi buruh, tani, BTI, Barisan Tani Indonesia, itu kepunyaan PKI. Nah, organisasi partai politik yang lain seperti Partai Nahdlatul Ulama juga membuat hal semacam itu. Mungkin maksudnya untuk menarik masyarakat yang sudah tertarik kepada PKI dengan berbagai jenis kegiatan, kemudian kita adakan ini, kemudian mereka pindah. Jadi berlomba-lomba ya, kalau nggak ditarik sama NU, ditarik sama PKI. Habis di sini. Dan itu kegiatan nanti ketika ada ada satu upacara apel umum. Karena ada seorang pejabat mau datang, ada apel umum pemuda gitu. Itu berlomba-lomba, banyak-banyakan yang datang dan dekat-dekatan dengan podium gitu, Ustaz. Dan itu jadi rebutan. Bahkan itu akan menjadi konflik juga. Ya, artinya konflik secara cyber gitu. Jadi sesungguhnya sebahagian orang itu masuk komunis itu bukan karena ideologi yang dia yakini, tapi karena tertarik ada dramanya, tertarik ada olahraganya, makanya dia masuk ke sana. Tapi kalau ada pihak lain yang mengimbangi, mungkin pindah lagi ya, begitu kayak suasananya. Betul. Dan itu pengalaman ada anak muda, dia sudah masuk lekra, dia pintar menulis, melukis. Kemudian setelah ada di tempat kita juga ada latihan, kursus melukis, kemudian ada perlombaan, ada juga festival begitu. Mereka pindah ke tempat kita. Dan alhamdulillah selamat ketika terjadi kasus G30S PKI tahun 65 itu. Karena dia sudah berada di lingkungan IPNU, alhamdulillah dia selamat. Kalau tidak barangkali sudah terkena musibah sebagaimana yang lain-lainnya itu. Itu karena untung PKI kalah. Kalau PKI menang, ya golongan IPNU yang disembelih. Oh betul. Dan itu ada cerita tersendiri nanti Ustaz. Luar biasa. Oke Kai, selain itu biasanya organisasi-organisasi ini ada kegiatan bazar. Pernah juga diadakan bazar? Oh ya. Nah, kalau begini, kalau bazar itu kita ingin menarik keterlibatan semua anggota masyarakat. Inti yang akan menggerakkan itu adalah dari IPNU, IPPNU, dan kepanduan. Itu jadi satu itu. Tetapi orang-orang yang tidak bergerak di dalam organisasi yang saya sebut tadi, dia juga diajak Ustaz untuk jadi panitia. Kenapa? Karena bazar itu ingin menghadirkan masyarakat sebanyak-banyaknya. Dan itu kita lakukan. Dan bazar itu, saya juga sekarang saya cari-cari dari mana sih ide itu saya datang. Saya juga lupa sekarang. Karena orang yang masuk ke bazar itu tidak boleh berbelanja dengan menggunakan uang resmi. Pakai karcis. Pakai kupon. Jadi dia yang masuk mau belanja barang-barang yang ada dalam bazar itu, dia harus beli kupon dulu. Kalau gitu, kalau dulu belum ada contoh, berarti jangan-jangan Kai yang penciptanya. Karena masa saya muda dulu juga sering ada bazar, belanjanya pakai kupon.
dan uangnya sebahagian untuk kegiatan organisasi panitia. Jadi harganya pun agak mahal, orang rela bayarnya. Dulu begitu juga ya Kak ya? Iya, sama itu seperti itu. Cuma saya tidak tahu idenya dari siapa, dari mana, kapan itu saya cari-cari kok nggak ketemu. Tapi kok tiba-tiba ada pertemuan, ada gagasan begini dan luar biasa. Dan ketika biasanya ada kesepakatan dengan orang yang berjualan barang-barang itu, 5% dari keuntungannya itu masuk ke panitia, karena itu lalu menjadi kas daripada organisasi yang penyelenggaranya. Jadi ada inisiatif menggerakkan ekonomi rakyat, bahasa sekarang, ada inisiatif menggerakkan ekonomi rakyat, tetapi tidak dengan dipaksa. Mereka dengan sukarela semuanya. Ketika yang menjadi panitia ya sportif jadi panitia, kita yang mau berdagang dipersilakan, siapa saja boleh masuk, tetapi harus ikut aturan. Nah, yang menjadi menarik adalah peraturan yang dibuat oleh panitia itu ditaati oleh semua yang ikut itu. Ini yang menarik buat saya. Sekarang ya, jadi kayak bazar ini kan kegiatan ekonomi. Biasanya organisasi itu banyak kegiatannya leadership dan agama, tapi jarang kegiatan ekonomi, sehingga memang orang Islam jadinya nggak gitu sukses di bidang ekonomi. Tapi dengan bazar ini bagian dari kegiatan ekonomi yang mendidik terhadap umat ini ya. Betul. Jadi anak-anak muda itu kemudian ada satu kaitannya dengan ini. Pernah juga salah satu agendanya itu setiap anggota IPPNO itu menanam pohon rambutan, karena kebetulan Singosari itu daerah rambutan, paling tidak 5 pohon di rumah, menanam di kebunnya sendiri 5 pohon. Nah itu dalam beberapa tahun kemudian itu setelah berbuah, itu buahnya itu sebagian itu diwakafkan kepada IPNO untuk dijual kemudian untuk menjadi wakas. Jadi IPNO punya sumber dana juga ya? Punya sumber dana, Ustaz. Di samping juga donatur dari orang tua-tua, para tokoh-tokoh itu sangat luar biasa dukungannya. Kalau sekarang kadang-kadang kan ada dari Pemda itu bantuan. Kalau dulu nggak ada ya, murni sendiri ya? Bukan, pemerintah tidak pernah ikut campur dalam soal-soal kayak ini, Ustaz. Jadi netralitas itu betul ada di pemerintah waktu itu. Jadi memang gerakan itu gerakan masyarakat yang mendukung kegiatan. Ya masyarakat pun karena dana sendiri kuat juga dia jadinya. Betul. Jadi yang tadinya kita diperkirakan nggak punya uang, ternyata menjadi punya uang. Karena ada sumbernya yang mereka juga mengerti tentang kebutuhan itu. Ya alhamdulillah, secara kebetulan barangkali, kalau bukan karena memang takdir Allah, kita dipertemukan dengan sebuah kelompok masyarakat, komunitas, di mana orang-orang bisa bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kepentingan orang tua-tua itu kan bagaimana anaknya supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif, tapi masuk ke dalam kegiatannya yang positif. Itu yang menarik, Ustaz. Guys, saya mau nanya tentang kepanduan. Dulu kepanduan yang Kai pimpin itu ada kepanduan laut kabarnya, ya? Ya. Gimana itu ceritanya? Jadi begini, waktu saya di Keraksaan, saya sudah menjadi pemimpin perintis di Kepanduan Ansor. Itu waktu itu namanya, kalau dia kepanduan ini sebenarnya kepanduan di level darat begitu. Nah, ketika saya pindah ke Singosari, lalu ada tawaran kerjasama dengan Kesatrian. Kesatrian itu sebuah komunitas angkatan laut yang berada di Kota Malang, dan di situ punya berbagai fasilitas. Nah, itu menawarkan untuk melanjutkan kepanduan Ansor itu, tapi yang laut gitu. Nah, mereka menjadi pelatih di antara anak-anak buah kita. Sehingga saya juga memimpin pandu laut dari sisi Kepanduan Ansor. Yang waktu apa aja kegiatannya? Itu latihan-latihan berenang, latihan melakukan pertolongan di ketika di laut, kemudian berbagai kegiatan seperti
seperti umumnya di Taruna Angkatan Laut. Karena di sana juga ada pelatih-pelatih. Wah, jadi ada juga latihan-latihan berenang di laut, kemudian ngambang di laut itu ada tuh. Di sana kan punya kolam yang kepunyaan Angkatan Laut itu. Oh, jadi bukan ke laut, di darat. Bukan, jauh dari laut, Ustaz. Mungkin karena itu pula ketika saya lulus dari PGA itu lalu ingin menjadi pusat rohani Angkatan Laut. Sehingga saya pergi ke Jakarta itu. Mungkin inspirasinya dari situ juga. Yang kemudian secara kebetulan ketemu dengan tokoh nasional dari mantan Ketua Umum PII yang mengantarkan saya ke Jakarta. Jadi dari kegiatan olahraga, kegiatan kesenian, kegiatan bazar, kemudian panduan, mana yang paling terkesan di kenangan Kak Dubes ini? Kalau saya semuanya punya kesan sendiri-sendiri, Ustaz. Punya tempat sendiri. Karena begini, karena kita ingin tahu sesuatu, jangan hanya belajar hanya satu. Pelajari semua, kemudian mana yang paling menarik, itulah yang diteruskan. Jadi kalau bahasa bisnisnya, kalau mau berdagang, jangan hanya berdagang cendol. Tapi berdaganglah selain cendol. Ada 4, 5, 6 macam. Kalau yang cendol ini rugi, maka yang insya Allah yang lainnya itu akan memberikan. Jadi sehingga bisa jadi subsidi silang ya, saling mendukung ya. Saling mendukung. Dan begini Ustaz, sederhananya sekarang praktiknya dalam kehidupan ini. Kalau sudah pensiun, katakan saya berada di politik ketika kegiatan-kegiatan sebelumnya. Tapi kalau sudah pensiun, apakah masih akan meneruskan politik? Dan ternyata saya bisa meneruskan dengan cara yang lain selain yang politik itu. Karena kalau politik barangkali sudah tua, sudah nggak mampu begini, nggak dipakai. Dibilang sudah pensiun saja. Tapi saya tidak mau pensiun, Ustaz. Artinya kalau mau berdagang, janganlah berdagang cendol saja, berdagang dengan yang lain-lain. Tapi juga kalau... Jadi Kak Dubes ini mungkin kenapa hebat sekali ketika di P3 sampai 25 tahun jadi DPR MPR, barangkali punya kelengkapan ilmu yang cukup ya, bukan hanya leadership kepemimpinan di organisasi, tapi ilmu olahraga oke, kesenian oke, ekonomi oke, persaingan dengan lekra oke, jadi banyak oke-nya nih Kak Dubes. Jadi ya, karena kita belajar itu Ustaz. Karena begini, ketika kita memasuki sebuah organisasi, datanglah dengan niat belajar. Satu. Tapi dalam belajarnya itu tentu disertai dengan niat ibadah. Jadi di hati enak, senang, lalu kita bisa mengikuti berbagai kegiatan dengan didukung oleh banyak orang atau tidak didukung banyak orang, kita tetap akan jalan. Jadi itu barangkali yang akan memberikan jalan kepada saya untuk bisa diterima di berbagai tempat. Di partai politik, saya tidak punya musuh, bukan saja di intern, dengan eksternal saja. Nah, nanti pada waktunya akan saya cerita apa itu. Ya, kita sekarang ini masih cerita kegiatan di organisasi dulu, apa saja yang muncul dalam kegiatan-kegiatan itu yang luar biasa. Tapi itu kalau sekarang nggak mungkin itu bisa dilaksanakan karena biayanya dari mana, pelatihnya bagaimana, sarananya bagaimana. Tapi dulu dalam kondisi seperti itu bisa banyak kegiatan dalam banyak bidang. Itu gimana ya? Ya, sekarang persoalan mungkin kalau bahasa sekarang soal komunikasi Ustaz. Nah, dalam komunikasi itu jangan sampai menimbulkan konflik perbedaan. Kalau ada perbedaan, biarkanlah perbedaan itu, tapi kita ambil persamaannya. Sehingga tetap diterima oleh siapapun. Jadi, apalagi kalau ketika zaman reformasi ini,
partai politik sekian banyak. Kalau kita tidak pandai-pandai bisa menyesuaikan dengan kondisi itu, barangkali banyak musuh kita. Nah, itu yang harus kita hindari. Ya, ini di sini hujan Kai, jadi suaranya ganggu nih, nggak apa-apa ya? Iya. Ya di sini juga hujan tapi kecil, nggak mengganggu. Kedengaran nggak suara hujan? Masuk? Kedengaran ya? Nggak kedengaran. Malah yang lebih kedengaran air terjun di depan rumah. Saya mau pindah sedikit dulu biar jangan ganggu suara hujan. Nah, ini nggak lumayan di sini. Iya, silakan itu. Ini seru sekali nih Kak Dubes, bervariasi kegiatannya ya, bukan hanya leadership kepemimpinan, tapi di dalam programnya itu full program, ada kegiatan olahraga, ada kegiatan kesenian, ada kegiatan bazar. Itu tentunya semuanya mempunyai nilai-nilai tersendiri dan ada unsur nilai kepemimpinan di dalamnya, tapi yang kita dapatkan pasti beda-beda. Kalau di olahraga tadi sportivitas, kemudian kerjasama yang baik, di kesenian bagaimana mencairkan jiwa supaya menjadi indah dan disatukan di dalam berbagai-bagai perbedaan. Nah, kemudian di dalam bazar berusaha untuk bisa mandiri, jangan hanya minta-minta sama orang, tapi kita bisa cari duit. Nah, itu kan semuanya memperkaya kepribadian Kai Dubes di dalam perjalanan hidupnya, dan itulah jadinya ketika Kai Dubes tampil di dalam forum yang sangat panjang itu di dalam perjalanan sejarah bangsa ini, itu barangkali ya ketika diperlukan model kesenian keluar leadership kesenian, ketika diperlukan leadership model olahraga keluar dia itu, mungkin begitu ya Kak ya? Ya, jadi dari pengalaman ini saya menemukan, melengkapi dan memperkuat karakter yang saya miliki mulai sejak dari sebelumnya. Jadi memperkuat yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan tadinya kan saya coba-coba waktu dia ada di Kota Kraksan. Coba-coba begini, coba-coba begini. Tetapi yang ketika pindah ke Kota Malang, Singosari Malang ini, itu justru akan memperkuat karakter kita. Dan ketika saya kembali ketika pindah ke Jakarta, ketika pengurus besar PMI meminta saya untuk di Departemen Organisasi Pemuda dan Kesenian, mungkin juga melihatnya karena pada waktu di Malang kita pernah memimpin itu. Jadi saya kira itu Ustaz. Memang karena dilatih dari awal. Iya. Jadi belakangan orang karena tahu melihat potensi Kai Dubes, jadi ketika butuh tentang kesenian, orang teringat Kai Dubes karena dulu sukses. Begitu teringat masalah olahraga, teringat Kai Dubes dulu sukses, Kai juga yang dipanggil gitu. Jadi luar biasa. Nah, terus saya dengar ada prinsip Kai Dubes, kalau di dalam kepemimpinan udah kita sukses, jangan kita bertahan terus-terusan, tinggalkan supaya kita itu jangan kalau kita berkepanjangan di situ kemungkinan ke depannya kita gagal dan banyak masalah. Mendingan tinggalkan, cari yang lain. Begitu Kak Dubes ya? Iya, jadi sebenarnya semua proses itu saja. Apakah saya di IPNU dalam kepemimpinan, apakah saya di kepanduan kaitannya dengan bagaimana membangun karakter ketika berada di tengah-tengah masyarakat mencari ilmu, itu semua tidak bisa dilepaskan dengan bagaimana mempersiapkan pengganti saya. Jadi kalau kita berhasil mempersiapkan penggantinya, maka kita tidak perlu berpanjang-panjang. Tapi kalau sudah waktunya harus tinggalkan karena penggantinya ada. Nah, tapi kadang kalau sekarang mungkin berbeda Ustaz. Kalau bisa tidak diganti begitu. Kenapa begitu Kak ya? Sekarang beda. Ya, karena berpikirnya
inward looking, melihat ke dalam, melihat kepentingan dirinya sendiri. Tidak Iya, jadi kasihan Kai. Orang yang muda-muda ngantri terus tiba-tiba dia udah tua, nggak dipakai lagi karena Ya. udah dimonopoli oleh seseorang. Betul. Ya, oleh karena itu siapapun jadi pemimpin ketika sukses dan dia sudah siap menyiapkan penggantinya, dan itu harus segera berikan kesempatan. Dan kita tidak akan kehilangan pekerjaan asal inisiatifnya sudah punya pengalaman banyak hal. Inisiatif itu bisa tumbuh di mana-mana. Karena Ada prinsip Kaidubes seperti ini, barangkali ketika Kaidubes meninggalkan kegiatan kesenian olahraga itu masih berlanjut ya, karena ada regenerasi. Ada regenerasi karena kita sudah persiapkan. Kita persiapkan siapa yang mengganti. Sebenarnya sederhana, Ustaz. Kalau di kepemimpinan, kalau saya bisa tidur dengan nyenyak, karena pekerjaan-pekerjaan saya bisa digantikan oleh orang lain. Tapi kalau saya sudah tidak bisa tidur karena memikirkan pekerjaan, berarti saya gagal pemimpin. Itu harus dijadikan pegangan itu. Kalau kita memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Jadi pemimpin itu tidak mungkin akan seumur hidup. Kalau dari Undang-Undang Dasar kita kan memberikan kesempatan jadi pemimpin di tingkat atas itu tidak lebih dari 2 periode. 1 periode 5 tahun, berarti kan tidak boleh lebih dari 10 tahun. Ya, jadi dalam kepemimpinan ini ada terkenal dengan kepemimpinan tukang bakso katanya. Dia ketua, dia sekretaris, dia bendahara, diurusnya semua. Jadi capek sekali dia, karena dia nggak percaya sama anak buah. Kalau kayak nggak gitu ya, gimana tuh? Tidak, begini. Kalau yang pemimpinan yang disebut itu, kalau yang sukses menjual bakso dengan manajemen seperti itu, begitu dia meninggal, perusahaan bakso itu bubar. Juga di beberapa kegiatan, di pesantren, di perusahaan, kalau dia tidak bisa menyiapkan penggantinya, maka begitu meninggal pendiri ini dan pemilik ini, maka akan meninggal juga lah aktivitasnya. Jadi banyak ya kita dapati gitu ya, baik di pesantren misalnya itu kan sangat aktif sekali, tapi begitu pemimpinnya meninggal, hilang kehebatannya. Begitu juga dalam kerajaan, kadang-kadang kerajaan itu sangat terkenal dan luar biasa, tiba jatuh keturunannya ke anaknya, lain ceritanya. Itu karena tidak membangun kaderisasi kayak. Ya, tidak mempersiapkan. Tapi ada juga kalau pesantren Ustaz ya, kalau tahu bahwa dia tidak punya keturunan anak laki-laki, dia hanya punya anak perempuan, dia cari menantunya yang bisa jadi penggantikan dia. Nah, itu juga bagian kaderisasi itu. Saya ketemukan di banyak tempat itu. Jadi siapapun, baik pemimpin di keluarga, pemimpin di kampung, di masyarakat, di organisasi, berpikirlah mempersiapkan pengganti-penggantinya agar apa yang kita rintis itu akan berkelanjutan. Bahkan itu yang akan memberikan pahala pada kita. Ini pesan penting nih dari Kaidubes ini supaya diingat, karena kadang-kadang orang berebut kursi, setelah didapatnya nggak mau dia ngasih sama orang. Itu yang, jadi sebenarnya hidup itu apa kan Ustaz? Ya. Hidup itu adalah ibadah kepada siapa? Ibadah kepada Allah. Jadi kalau ibadah kepada Allah, kita tidak usah berbuat, kita berbagi saja. Berbagi waktu. Saya waktunya memimpin, Anda ikuti saya. Kalau saya sudah waktunya turun, saya akan turun dan Anda lanjutkan. Dan toh apa yang kita tinggalkan itu akan memberikan pahala juga pada kita. Kalau gitu seperti kata orang Jawa legowo, tapi kalau orang sekarang banyak saya lihat mencari kursi itu susah banget, susah sekali. Begitu dapat nggak mau dia melepasnya. Ya, karena kalau itu susah mencari karena berarti persiapan untuk mendapatkan itu yang tidak pernah dilakukan.
Kenapa? Karena berbagai aktivitas masyarakat yang banyak itu tidak pernah dicari. Jadi hanya ada satu itu saja yang dihadapi. Padahal ilmu Allah itu kan sangat luar biasa. Bukan saja kita bisa sedikit kita singgung. Dalam sebuah penelitian, otak manusia itu adalah sumber pengetahuan yang akan mencatat sumber pengetahuan yang berbeda. Itu luar biasa. Tidak terkirakan itu jumlahnya. Kalau air laut itu dibuat menulis sampai itu, tidak ada air lautnya, ilmunya itu masih luar biasa. Kalau hutan itu dijadikan tangkai untuk menulis, hutan dibabak habis untuk menulis, ilmu Tuhan juga masih tidak ada. Jadi sebenarnya kita tidak usah khawatir bahwa Allah akan mengatur itu semua. Gak terasa Kak Dubes sekarang sudah 1 jam kita ngobrol. Oh ya, Masya Allah. Ya. Iya, hujan terus turun, tapi ya, alhamdulillah kita masih bisa berkomunikasi. Ya. Rumah saya ini kedengaran suara hujan, kedengaran suara sepeda motor macam-macam. Saya khawatir terganggu, makanya saya sering matikan mic-nya supaya jangan masuk suara yang lain. Kalau saya giliran bicara baru saya buka. Baik. Baiklah Kai, kita ada tamu-tamu ini. Kita mau undang, siapa kira-kira tamu yang mau kita prioritaskan pertama ini Kai? Ya, yang sudah nampak tadi Muhammad Rizal. Muhammad Rizal. Ya. Nah, Muhammad Rizal dari mana? Ini Muhammad Rizal. Mana Muhammad Rizal belum? Ini Ufi kalau ini operator. Iya, ini operator yang setia. Sayang ayah. Muhammad Rizal Muhammad Rizalnya. Mungkin tadi pamit mau sholat atau apa gitu, Muhammad Rizalnya. Kenapa? Lagi sholat? Ya mungkin tadi. Ya. Mungkin saya ini aja izin tanya boleh Ustadz? Oh silakan. Ya. Nah biar, inilah operator sekali-sekali. Ya, biar diskusinya lebih berkembang ya. Sebelum tanya, ini saya mau tadi di Facebook ada beberapa komentar sudah masuk. Salah satunya dari Pak Carakanusa. Oh ya. Itu saya mengikuti dan sangat terinspirasi Romo Yai Haji Nur Sarijaya. Itu kata Pak Carakanusa. Katanya mengikuti dari Facebook. Nah ini saya mau bertanya sama Bapak sendiri ya. Jadi saya pribadi dan saudara-saudara kandung saya ini kalau saya lihat secara keaktifan berorganisasi mungkin aktif, tapi jalurnya agak berbeda dengan Pak Kiai Dubas itu. Pak Kiai Dubas kan dari Kepanduan, kemudian IPNU, IPPNU dan sebagainya itu, dan kemudian kepartaian. Nah, saya pribadi aktif juga di keorganisasian dan lumayan cukup banyak, tapi berbeda dunianya. Nah, ya saya mau tahu pandangan seorang ayah atau juga seorang Kiai Dubes tentang pilihan keaktifan organisasi yang berbeda dengan dirinya, pilihan anaknya yang berbeda dengan dirinya. Jadi saya pengen tahu itu responnya bagaimana itu Pak Ustadz. Iya, sebenarnya masalah pilihan kan masalah pribadi, tapi nggak apa-apa. Ini ditanya orang tua sendiri, kenapa anaknya bisa memilih jalan yang berbeda, tapi sebenarnya tujuannya sama. Kak Dubes bisa jawab nggak nih? Iya, begini. Ini salah satu contoh saja dulu Ustaz ya. Iya. Waktu anak-anak itu semuanya masih SD, ya, pada menjelang berangkat berlibur hari Minggu, itu kan saya tanya kepada anak-anak. Pada Ufi juga bisa ditanya. Kamu kepingin kemana? Ada yang minta kepingin ke Ancol untuk berenang, ada yang meminta yang kepingin ke Pasar Minggu, kebun binatang, ada yang minta kepingin ke Taman Mini Indonesia Indah. Dari 6 anak itu saya tanya, kamu kemana? Berbeda Ustaz. Nah, apa saya harus memaksa? Nah, di situ yang tidak saya lakukan.
Jadi saya tidak memaksakan apa yang saya mau, tapi akan kita lakukan apa yang anak-anak mau. Nah, ketika itu kemudian kita revisit. Jadi ketika akan menetapkan mau kemana hari ini, kita keluarkan kertas, Pak Ustadz. Wih, Kamu demokrasi. kamu pilih kemana mau pergi. Yang suaranya terbanyak itu yang kita ikuti. Ini jadikan peraturan dulu pada waktu menjelang berangkat itu. Apa mau ke Taman Mini, apa mau ke Ancol, apa mau ke kebun binatang, saya tidak menetapkan. Silakan kamu buat, dan suara yang terbanyak itu yang kita pergi. Pertanyaan saya pertama, sepakat nggak dengan peraturan ini? Jadi kita yang disepakati peraturannya, bukan tujuannya. Karena itu akan menggiring tujuan, itu peraturan itu. Jadi peraturan atau undang-undang itu sebenarnya menggiring untuk mencapai tujuan. Nah, itu yang kita lakukan. Kita duduk di meja makan sebelum berangkat, saya keluarkan kertas. Jadi kalau bahasa sekarang kartu suara begitu, dia tulis kemana-mana. Jadi ini bukan praktek di masyarakat aja ya, di rumah pun dipraktekkan seperti rumah, itu ya. Di rumah. Nah, ketika itu dibuka, yang terbanyak mau ke kebun binatang. Karena kesepakatannya bahwa tunduk kepada suara terbanyak, oke, jadi kita ke kebun binatang. Semua sepakat kebun binatang. Saya potong sedikit. Nah, ini membuktikan ayah ini demokrasi. Dia tidak memaksakan kehendak harus begini. Tapi suara terbanyak. Walaupun anak pun diikut. Karena berdasarkan sistem demokrasi tadi. Memang pengalaman banyak ini. Seseorang yang aktif di organisasi Islam, anaknya kadang-kadang tidak aktif di organisasi Islam, malah kegiatan kesenian, kegiatan KNPI, kemana-mana gitu. Itu karena kematangan seseorang berorganisasi, dia tidak memaksakan anaknya harus seperti dia. Tapi kadang-kadang 1-2 ada titisan meneruskan. Kayak saya juga begitu. Anak saya yang jadi diplomat cuma 1, yang 3 lagi enggak. 1 memilih ekonomi, 1 memilih kesenian. Kemarin yang paling kecil ikut Master Chef lagi. Waduh. Saya bilang saya nggak dukung ya laki-laki jadi Master Chef, saya bilang. Tapi saya nggak melarang. Nah, itulah demokrasi kita. Betul. Saya maunya dia di panggung pidato, dia kan menggerakkan massa gitu. Maunya saya begitu. Tapi dia memilih Master Chef, ya sudah. Nah, itulah jalan yang berbeda karena kita demokrasi. Sepanjang kita anggap itu masih oke, tidak melenceng, tidak apa-apa. Tapi kalau saya ditanya, saya nggak setuju, nggak mau saya anak laki-laki cerita bawang, cerita cabai. Nah, jadi ini saya kira Kaidubes ini termasuk orang yang demokrasi yang diterapkan di rumah dan itu terpancar dari kehidupannya di luar. Bagaimana? Oke. Moderator, jawabannya. Contoh yang lain. Teruskan. Siap. Yang lain jadi itu tadi kita tidak ingin, orang tua tidak ingin memaksakan kehendaknya kepada anak-anak. Iya. Itu mantap. Ada contoh yang lain. Ketika anak saya yang bungsu itu, jadi Faiz namanya, yang juga asistennya Ufi. Ketika SMA kelas 3 itu ada namanya apa itu tes psikologi. Tes psikologi, tes apa namanya? Yang kemudian oleh yang memberikan tes itu mengatakan kamu cocok untuk masuk fakultas kedokteran. Itu Faiz itu. Jadi Ufi mudah-mudahan ingat itu. Lalu ingat ya. Ingat. Saya katakan, oke, saya setuju itu untuk masuk fakultas kedokteran. Dari anak-anak saya 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak ada yang dokter, Ustaz. Oh. Jadi bidangnya berbeda-beda karena pilihannya sendiri. Nah, ketika saya tanya Faiz, dia termasuk orang unggul di SMA-nya, baik di luar sekolah, di ekskulnya maupun di termasuk orang unggul. Menurut
pikiran saya. Saya tanya, kamu terus kepingin masuk kemana? Saran dari psikolog, kamu masuk ke fakultas. Ya pilihannya apa? Saya akan milih fakultas hukum. Bola. Saya katakan, ya fakultas hukum. Mau jadi apa kamu? Nah, itu pertanyaan saya. Tetapi karena itu menjadi pilihan anak, saya dukung. Begitu saja. Jadi saya boleh berbeda, tetapi saya tidak akan menghalang-halangi keinginan anak sepanjang itu menjadi. Dan ternyata apa yang terjadi? Dia termasuk anak yang nomor 2 mendapat gelar doktor. Wih. Itu anak yang pertama, anak pertama dapat gelar doktor, kemudian anak kedua di S2, ketiga S2, keempat S3, kelima juga UFI S2, yang terakhir gelar doktor. Jadi pilihan anak itu sebenarnya itulah yang akan memberikan jalan kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. UFI kalau ditanya, ini ada anaknya ini Ustaz. Waktu dia selesai S2 di Brawijaya di Malang, saya minta kau pulang ke Jakarta. Mudah cari pekerjaan kalau di Jakarta. Kamu bagaimana? Saya mau di desa saja Pak. Dan sampai sekarang dia berada di desa. Tapi sibuknya ngalahi presiden. Ya itu. Mungkin ini bisa saya tambahin sedikit Pak Ustadz. Ya silakan. Respon dari Uti gimana dari jawaban Ayah? Kai Dubes itu kan kita tahu tokoh P3 partai. Ya. Saya ini termasuk, kalau dalam pribadi saya tidak mau dekat-dekat dengan partai. Walaupun banyak yang mengajak. Tapi kalau dengan pengembangan sumber daya manusia, pemuda, ekonomi, agama, seperti yang Kai Dubes ceritakan di masa mudanya, itu sama saya, mirip-mirip. Tapi khusus partai, saya mesti menjauh. Beda. Pada suatu hari, saya pulang ke Jakarta, saya tanya ke Bapak, Bapak saya mohon izin, ini banyak orang yang kadang-kadang datang, ngajak bergabung, karena mungkin kenal Bapak atau lihat potensi saya, termasuk dari P3 juga. Tapi saya mohon izin, saya tidak mau masuk partai, karena tanda kutip agak kurang serak lah, tidak serak gitu dalam partai ya. Tapi untuk kegiatan yang lain ya mirip-mirip dengan Kai Dubes waktu muda. Ya jadi saya sampai minta izin begitu. Saya mungkin tidak bisa mengikuti jejak bapak saya gitu, dan ya beliaunya ya kebetulan kondisi saat ini namanya perjuangan di partai berbeda dengan zaman dulu, itu jawaban beliau gitu. Ini tidak bisa dengan tidak mau beda. Ini tidak bisa atau tidak mau? Saya tidak mau. Nah, tidak mau karena saya tidak mau. Demokrasi. Betul, karena saya agak kurang serak gitu. Mungkin suatu saat nanti saya mungkin akan geser membantu di NU, tapi sekarang belum gitu, mengikuti jejak orang tua. Tapi khusus partai saya selalu menghindar dari dulu sampai sekarang. Dan saya ya mungkin orang tua namanya berharap anaknya ada yang mengikuti jejaknya gitu, dan saya minta maaf tidak bisa mengikuti di dunia kepartaian, tapi ada di dunia-dunia yang lain lah begitu. Ya jadi biasanya kan ada dinasti, katanya dinasti ini nggak selamanya jelek. Sudah dibangun kehebatan satu kegerakan oleh seseorang, dia kepingin itu berlanjut. Belum tentu di tangan orang itu bisa, tapi kalau di tangan anaknya sendiri akan bisa. Tapi kadang-kadang dia harapannya tidak terwujud karena tak satu pun anaknya meneruskan, itu juga tidak apa-apa. Tapi rasanya usaha yang sudah dibangun dulu kok jadi putus, nggak berlanjut, kira-kira gitu aja. Tapi kalau memang nggak ada yang melanjutkan, ya sudahlah, itu yang terjadi. Saya juga begitu, saya jadi diplomat ini, udah 35 tahun. Nah, tapi kebetulan anak saya ada satu yang meneruskan, malah dia lebih hebat dari saya, udah di PBB di sana. Tapi yang lain belum tentu, dia milih jalan sendiri, nggak apa-apa itu. Gimana nanti? Nah, mungkin begini, Ustaz. Ya. Ufi, coba jelaskan apa kesibukan hari ini.
Nah, Ya. silakan. Itu Ya. kan dari ekspresi perjalanannya itu kan yang nampak yang sekarang itu yang terjadi. Iya. Coba jelaskan dulu. Iya, jadi kalau kegiatan saya pribadi, Ustadz, itu ada dua menurut saya. Yang satunya profit oriented, wirausaha, kerja, cari uang. Yang satunya non profit. Nah, non profit ini saya itu ngurusi UKM di Kota Batu, mengembangkan desa menjadi desa wisata, mengembangkan desa memiliki badan usaha milik desa yang benar, yang solid, yang kuat, memberdayakan anak-anak muda yang tadinya menurut saya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tahu menjadi bisa, yang tadinya bisa menjadi biasa, yang tadinya biasa menjadi ahli. Itu target saya. Gitu. Nah. Kemudian di keagamaan juga ya seperti biasa gitu, walaupun secara keaktifan organisasi tidak di NU, tapi di keagamaan di desa itu secara umum di bawah NU. Tapi saya memang tidak masuk ke pengurusan NU-nya gitu. Saya memang masih mengurangi kegiatan tambahan supaya yang saya fokuskan tadi itu bisa berjalan dengan baik gitu. Selain urusan yang profit oriented bagi saya dan keluarga. Baik. Jadi saya komentar dikit. Memang ya silakan. Jadi kalau anak saya ini tidak bisa mengikuti atau tidak mau mengikuti saya sebagai politisi, tapi yang tumbuh pada dirinya adalah kepemimpinannya, memimpin di sebuah desa. Nah, tapi memilih yang lebih konkret, ekonomi, ada wujudnya. Ya. Kalau politik ini kadang-kadang kan filosofi aja dia, di awang-awang, melangit, tidak membumi. Tapi kalau Uti ini anak sekarang dia mau konkret, mau nyata, ada hasilnya. Makanya dipilihnya salah satu cabang aja, ekonomi umat, ekonomi rakyat, ekonomi pembangunan. Nah, dan dibuktikan di dalam kerja sehari-hari. Ada yang sifatnya profit, ada non profit. Ini luar biasa. Memang tetap titisan juga nih dari Kaidubes, tapi titisan yang lebih spesialis, yang konkret gitu. Mungkin jadi, gitu ya. Titisan kepemimpinan. Ya, iya, titisan kepemimpinan, tapi dipilih jalan yang konkret, yang satu jelas di bidang ekonomi yang menghasilkan mensejahterakan orang. Kalau Kaidubes kan politik, bisa kemana-mana, ipoleksos sudah hankam dia kan. Nah, kalau ini kayaknya lebih ke kesejahteraan. Ini ya, contoh kecil. Nanti setelah Isya ini, saya dapat undangan dari Kota Batu untuk launching desa wisata dan kalender event 2021. Nah, kayak dulu nggak gitu. Saya yang dapat undangan, tapi saya yang meminta tim saya yang berangkat semua, sayanya nggak berangkat. Nah, apa pula itu maksudnya? Ya, itu kan sama seperti Kaidubes mengkader anak buahnya. Mereka mungkin kan belum biasa, kan begitu. Masuk ilmunya. Ya jaringannya belum seperti saya, karena saya kebetulan profit orientednya pelaku pariwisata, Pak Ustadz. Jadi tanpa saya terlibat di situ, sehari-harinya sudah terlibat dengan otomatis. Sementara tim saya kan tidak. Jadi saya berangkatkan yang dari wakil pemuda, dari ibu-ibu PKK, supaya mereka kenal dengan jaringan pariwisata di Kota Batu. Nah, dari jawaban ini kayak ini Dubes nih. Puas dia, berarti udah ada turun nilai-nilai yang pernah diajarkan, ditanamkan, dicontohkan itu kepada anak. Alhamdulillah. Oke, kita kasih kesempatan tamu lain boleh ya? Ada lagi tamu yang lain? Kebetulan belum ada, Ustaz. Oh, belum ada. Kalau gitu kita lanjutkan aja. Ya. Siapa? Hima, siapa? Hani. Belum hadir. Itu Pak Toha, Muhammad Toha dari Surabaya, barangkali dia mau, barangkali suaranya saja lewat. Oh ya, coba. Ini kalau dari yang bergabung di Zoom belum ada, tadi cuma ada Mas apa itu? Toha. Mas yang dari UIN itu. Oh iya. Mas Toha tidak bisa dihubungi, barangkali dia mengikuti lewat YouTube, kemudian dia yang dari Facebook juga cuma komentar, sama ada Mas Mulyadi, terus tadi juga ada Kang Cepi juga ada,
yang mengikuti acara ini gitu. Tapi karena ini hari Minggu mungkin bertabrakan dengan berbagai kegiatan, mereka kan bisa melihat rekodnya, nggak apa-apa itu. Ya, rekodnya berada. Biasanya mereka nanti rekodnya dilihatnya supaya bisa mengikuti terus waktu perjalanan. Tapi sekarang sudah 1 jam 18 menit kita ini udah lewat sebenarnya waktunya. Nggak terasa karena kalau bicara sama Kak Dubes ini mana pernah selesai, karena terus ngalir dan banyak sekali. Kalau nggak di stop nggak selesai. Jadi kayaknya sebagai kesimpulan dari perjalanan saya sampai saat sekarang, ketika remaja, barangkali kita bisa lihat daripada laporan yang disampaikan oleh Ufi Zulfikar. Jadi bagaimana mereka mengembangkan dirinya, membangun masyarakat tanpa harus didikte oleh orang lain, termasuk oleh orang tua. Nah, di situ yang akan menjadi bahasa saya, menjadi kekayaan orang tua bagi keberhasilan anak-anaknya. Jadi saya berharap cerita yang saya kemukakan itu tidak harus ditiru sedemikian rupa, tidak bergeser sedikit pun, tetapi inspirasinya supaya diambil. Dan nampaknya Ufi sudah bisa menangkap inspirasi itu dan sekarang kalau tidak salah atau masih Ufi ini menurut informasinya menjadi ketua MPR desa, Ustaz. Oh bukan. Itu dulu. Jadi gini, setelah kebutuhan desa ini akan badan usaha milik desa atau BUMN kalau kelasnya nasional, itu mencari kalau BUMN itu menteri gitu, tidak ketemu selama 2 tahun. Saya mengundurkan diri dari BPD, dari DPR-nya desa, supaya bisa mengurusi itu gitu. Jadi saya mundur. Betul. Jadi dari DPR pindah ke BUMN, kalau nasional mudahnya begitu. Jadi di Lut Bumdes namanya, Ustaz. Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa. Nah, itu. Ya, saya kira itu, Ustaz. Jadi setidak-tidaknya pengalaman saya yang saya ceritakan dari awal sampai sekarang itu paling tidak ada anak-anak yang sudah mengikuti, dan mudah-mudahan banyak juga anak-anak muda lainnya yang bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Ufi itu. Suaranya nggak jelas. Pengalaman saya, sebentar. Jadi pengalaman saya juga begitu. Kadang-kadang ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak, karena anak-anak ini muda, dia kayak acuh-acuh aja, tapi kita nggak boleh berhenti. Itu masuk itu. Kadang-kadang juga kita memperlihatkan sesuatu, dia juga acuh. Ternyata dia perhatikan. Karena nanti ketika dia berbuat sesuatu, dari mana dapatnya itu? Kan dia kosong, nol. Itu pancaran dari apa yang pernah dilihatnya. Siapa yang dilihatnya? Sosok tokoh ayah yang selalu ada di samping dia, di mata dia. Jadi kayak nggak usah ragu kita. Apapun yang dilakukan anak itu sebenarnya itu wujud dari apa yang dia copy dari kita. Pepatah membilang dari bubungan ketuturan. Jadi kalau hujan itu jatuh dari langit, dari puncaknya jatuh ke bawah, artinya dari ayah jatuh ke anak. Jadi anak itu sebenarnya titisan dari ibu bapaknya. Ya, saya kira inilah hari ini yang dapat kita kemukakan di dalam pembicaraan ini. Meskipun ada beberapa teman yang belum sempat karena kegiatannya berbarengan, mungkin dia akan menyaksikan melalui rekaman di YouTube dan sebagainya. Mudah-mudahan acara kita ini tetap menginspirasi dan semakin hari semakin hangat. Kita tunggu berikutnya, mungkin lebih hangat lagi dalam pembicaraan yang lain lagi. Ya. Demikian, terima kasih moderator operator ya yang telah senantiasa menjaga acara ini menjadi terus berjalan dengan baik, dan Kak Dubes alhamdulillah sehat dan semangat selalu. Dan saya pun karena melihat Kak Dubes semangat, saya malu kalau tidak bersemangat, saya pun harus berapi-api. Mari kita tutup acara ini. Terima kasih semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib, basyiril mu'minin. Sampai jumpa 2 minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.